Halo Sobat Bakta, senang sekali kembali bertemu dengan saya Nia Oktalia di podcast Bakta Talk. Kita kedatangan dua narasumber yang super hebat dari Prodi Keperawatan. Kenalan dulu yuk. Boleh dikenalkan Kak nama dan asalnya? Halo Sobat Bakta, perkenalkan nama saya Roma Lunasia Loho. Saya mahasiswa S1 Keperawatan semester 7. Halo Sobat Bakta, saya Asifah Julhair dari Prodi S1 Keperawatan semester 7. Asalnya dari kota mana nih Kak? Kalau saya asalnya dari Sumatera Utara, di Medan, tapi domisilinya di Ngawi. Orang tua bekerja di Ngawi. Berarti sebelumnya emang dari Sumatera terus pindah ke Jawa? SMK-nya baru di Ngawi. Oke, kalau kakaknya? Kalau saya pindah-pindah tempat. Pertama dari Cianjur, Jawa Barat, pindah ke Bogor. Lalu dari Bogor pindah ke Tulungagung, Jawa Timur. Nah, kebetulan pindah kuliah di sini gitu. Oke, keren banget ya. Dengar-dengar kakak berdua lolos magang ke Jepang ya? Iya. Boleh diceritain dong gimana kok bisa lolos magang ke Jepang? Lolos magang ke Jepang ya. Itu programnya S1 Keperawatan, mungkin IIK sekalian. Itu MOU-nya ke Itoman Shangri-La, pihak Jepangnya. Kemudian Januari itu kita dapat informasi dari Kaprodiknya kita. Itu ada MOU magang dari IIK ke Itoman Shangri-La. Itu kayak caregiver gitu, jadi perawat lansia. Nah, itu penempatannya 1 tahun. Kemudian dari mahasiswa keperawatan sendiri itu banyak yang minat. Terus kita disuruh untuk mengumpulkan CV dalam 2 bahasa. Ya, awalnya 2 bahasa. Nanti 25 mahasiswa ngirim ke IIK, kemudian diseleksi sama IIK. Nah, dari seleksi IIK itu kita yang lolos cuma 15 mahasiswa. Kemudian dari 15 mahasiswa itu kita disuruh untuk ngirim CV 2 bahasa ke pihak Jepangnya, yaitu Itoman Shangri-La. Setelah itu tanggal 12 Oktober itu kita melakukan sesi seleksi wawancara dari pihak Itomannya langsung. Kemudian dari seleksi wawancara tanggal 31 Oktober kita dinyatakan lulus hanya 2 anak, yaitu saya dan Asifah. Dari IK hanya 2 anak ya yang dari perawatan. Kalau dari prodi lain ada nggak Kak kira-kira? Kalau dari prodi lain tidak ada, tapi kalau dari luar kampus IIK ada. Jadi ini bentuk kerjasama IIK sama pihak Jepang ya? Iya. Keren. Terus apa aja sih Kak kira-kira benefit yang didapat dari pertukaran magang ini ke Jepang? Kalau benefitnya itu tentu pengalaman. Terus kita ada gajinya juga. Oh iya keren. Berarti dapat uang nih, dapat cuan. Tapi banyak potongannya juga. Tapi ya nggak apa-apa, setidaknya menghasilkan uang dulu. Itu gajinya sekitar 20 juta per bulannya. Per bulannya. Terus di sana berapa tahun Kak? Untuk di sana 1 tahun. 1 tahun. Terus nih Kak, selama magang di Jepang, di sana tuh kerjanya sebagai apa dan job desk-nya ngapain kira-kira? Kita di sana nanti sebagai caregiver. Tentunya beda perawat caregivernya yang udah di sana berpengalaman sama kita mahasiswa. Tentunya masih dibimbing di sana. Nanti kita itu sebagai perawat lansia, mulai dari merawat lansianya dari pagi, mulai makan, mandi, BAB-nya, BAK-nya kita yang melakukan itu nanti di sana. Gitu. Jadi itu udah dilatih waktu kuliah di IK? Udah treatmentnya? Tentu. Karena udah dibekali dulu ya? Iya, karena kan di keperawatan juga ada namanya keperawatan gerontik. Itu semua kita pelajari dan kita praktekkan di IK juga. Makanya ini magang di-apply langsung ke pasien? Iya. Keren. Terus nih Kak, kira-kira nanti penempatannya di kota mana? Kalau di Jepang itu? Nanti penempatannya kalau nggak salah di Okinawa. Itu di kota? Bukan, di kampungnya gitu. Oh gitu, itu di rumah sakit ya? Iya betul. Wah pasti bakal seru banget ya teman-teman. Udah bisa jalan-jalan ke Jepang, belajar juga, digaji juga. Siapa yang nggak mau? Saat ini proses persiapannya gimana Kak kira-kira? Persiapan buat berangkat ke Jepang nih? Saat ini persiapannya itu kita tinggal menunggu visa aja. Soalnya untuk paspor dan dokumen itu udah diserahkan ke pihak Itoman. Jadi ini udah tinggal berangkat aja? Tinggal nunggu visa? Sama kelas bahasa juga. Sama kelas bahasa. Oh sama kelas bahasa dulu. Kelas bahasanya berapa bulan Kak kira-kira?
3 bulan, jadi mulai Januari hari ini sampai nanti keberangkatan. Tapi di sana juga kita tetap dapat pelajaran bahasa Jepang. Ya, cuman kita dibuat untuk prepare sebelum keberangkatan aja bahasanya. Berarti nanti kesehariannya selama di panti itu pakai bahasa Jepang. Iya. Iya. Keren. Nambah pengetahuan juga nih, nambah bahasa, nambah skill. Berangkat ke Jepangnya kapan Kak kira-kira? Maret akhir, kalau enggak April awal. Sampai tahun 2025 berarti. Iya. Terus persiapannya selain bahasa, ada pelatihan khususnya nggak Kak? Kalau karena kita dari mahasiswa keperawatan yang mana basicnya kita udah mempelajari itu, jadi nggak ada pelatihan khususnya. Jadi cuman bahasa yang kita persiapkan. Jadi di keperawatan itu ada pelatihan pelajaran buat ngurus lansia. Ada. Itu keperawatan Grontik. Keperawatan Grontik. Iya. Itu gimana Kak kira-kira kalau ngerawat lansia? Kayak ada bedanya nggak sama orang biasa? Tentunya beda, karena kan perkembangan manusia itu beda-beda, dari anak, dewasa sampai lansia itu mulai dari psikisnya itu juga beda. Jadi perlakuannya kita ke lansia dan ke dewasa itu tentu beda. Lebih susah. Pastinya, soalnya Ya, kan harus kognitif sabar lansia sih. itu sering mudah tersinggung kan. Jadi kita itu Iya. harus sabar ekstra gitu kalau lansia. Berarti jaga-jaga banget ya, hati-hati banget ini. Iya. Boleh dong Kak ngobrol dikit aja pakai bahasa Jepang. Perkenalan atau apa gitu, sapa sobat baktanya. Iya, Boleh Kak, silakan. Hajime mashite. Watashi wa Asifajul Hair desu. Artinya apa Kak itu Kak? Itu perkenalkan, saya Asifajul Hair gitu. Kok udah bisa bahasa Jepang Kak? Kakak suka anime kah? Iya, suka banget. Berarti ini senang berangkat ke Jepang? Seneng banget dong. Soalnya kan seperti kayak batu loncatan gitu. Untuk sekalian jalan-jalan gitu ke Jepang. Berarti bisa bahasa Jepang tuh gara-gara lihat anime juga Kak? Iya. Berarti ada benefitnya teman-teman lihat anime ya? Iya, betul. Anime yang disuka apa Kak? Dulu awal-awal suka banget sama Haikyuu kan, soalnya suka voli. Nah, habis itu sama adik kan disuruh nonton One Piece. Awalnya nggak mau kan, soalnya kan episodenya terlalu banyak, itu ribuan. Terus tiba-tiba kayaknya gabut, terus tiba-tiba nyoba-nyoba nonton, sampai sekarang keterusan jadi suka banget One Piece. Jadi suka anime yang lain juga tapi? Suka banget. Ada nggak anime yang kayak ceritanya tuh tentang keperawatan atau tentang kesehatan gitu? Sebenarnya belum nonton sih, soalnya saya lebih suka genrenya itu kayak sport gitu, terus isekai. Saya lebih suka genre-genre yang gitu aja. Tapi ada ya? Ada mungkin. Terus anime ini bisa jadi motivasi buat berangkat ke Jepang juga, jangan-jangan? Iya, tentu. Tentu. Terus Kak, setelah balik ke Jepang nanti rencananya gimana? Untuk rencananya kan kita kan semester 7. Iya. Nah, kita itu dari prodi sebelum berangkat ke Jepang harus udah selesai skripsi. Tetap ngerjain skripsi ya berarti? Iya. Tetap dong. Tetap. Iya. Nggak boleh nggak ngerjain skripsi. Jadi sebelum berangkat ke Jepang kita harus sudah selesai skripsi. Terus nanti kan kalau keperawatan itu ada profesinya. Iya. Jadi kita ngelanjut profesi itu. Jadi setengah tahun profesi itu kita ambil di Jepang. Terus Jadi tahun lagi di sini. Jadi pulang dari Jepang itu kita tinggal nerusin itu setengah tahun lagi profesi di sini gitu. Jadi mata kuliah yang belum ada di Jepang kita ambil di sini. Terus nanti kalau udah balik ke Indonesia, pengen balik ke Jepang lagi nggak? Kerja di sana mungkin? Lihat nanti ya Kak, rasanya di sana gimana. Kalau misalnya nyaman, mungkin kemungkinan ada balik Balik ke Jepang lagi? Tapi kalau enggak ya di Indonesia. Kasih tips dong Kak, gimana biar adik tingkat nanti bisa juga ikut seleksi biar lolos ke Jepang? Harus ada dari motivasi dari diri sendiri sih. Kalau misalnya ada kemauan, ya mungkin mau gitu. Tapi kalau enggak kan sulit juga. Perlu bisa bahasa Jepang nggak? Itu perlu banget. Soalnya kan di sana kita percakapan sehari-hari pakai bahasa Jepang. Tapi kalau belum bisa kan bisa belajar juga ya? Iya, bisa belajar juga. Jadi yang penting ikut seleksi dulu. Kalau lolos nanti belajar bahasa Jepang. Ya, tapi mungkin bisa dari awal-awal sekarang belajar bahasa Jepangnya supaya nanti kalau misalnya lolos itu kan supaya nggak sulit lagi belajar lagi gitu. Tapi waktu seleksi itu ada bahasa Jepangnya ya? Nggak Soalnya. ada. Nggak ada. Jadi seleksinya itu cuman
kita ngirim CV-nya itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kita ngirim, terus nanti seleksi wawancaranya itu bahasa Indonesia. Oh, gitu. Soalnya ada translate-nya Udah dari ada sana. translator di sana. Udah disiapkan. Jadi kalau tipsnya untuk adik-adik tingkat nanti kalau mau ikut magang ini ya, kalau ada informasi dari prodi itu ikut aja, seleksinya nggak susah kok. Ya cuma mengumpulkan CV, nggak harus pintar bahasa Inggris, nggak harus pintar bahasa Jepang. Kalaupun itu ada bisa punya bakat bahasa Inggris atau bahasa Jepang, itu cuma nilai plusnya. Jadi diikutin aja, aktif gitu. Nanti ada kelas bahasanya juga dari mereka, dari pihak Jepangnya. Jadi nggak usah takut, aku nggak bisa bahasa Jepang, nggak usah ikut, nggak. Justru saya nggak bisa apa-apa, saya nggak suka anime, nggak suka apa, tapi ya saya daftar aja. Siapa Dicoba tahu dulu. beruntung. Ya. Keren banget ya dari prodi keperawatan ini. Ngomong-ngomong, itu bisa ke negara lain nggak sih Kak, selain ke Jepang? Tergantung MOU-nya IIK juga, kan kita ngikut MOU-nya IIK. Kalau untuk tahun lalu ada juga? Kalau tahun lalu sebenarnya tidak ada. Baru ini? tahun ini. Iya. Keren. Terus tanggapan orang tua gimana Kak waktu keterima magang di Jepang? Ikhlas nggak kira-kira anaknya pergi setahun ke Jepang? Kalau dari saya kan sebelumnya saya sering bilang Pak, kalau misalnya saya pengen ke Jepang, itu juga sambil bercanda. Terus pas dikasih tahu mah lolos ke Jepang, mereka gak percaya itu beneran atau enggak gitu. Terus tiba-tiba beneran gitu, langsung saya screenshotin buktinya gitu. Mereka gak percaya kan, katanya kan dulu sering bilang pengen ke Jepang terus sekarang udah kenyataan, gimana, tetap mau diambil atau enggak? Terus saya bilang tentu aja diambil, ngapain kalau misalnya itu udah lolos gini gak diambil, kan sayang banget kesempatannya gitu. Berarti ikhlas ya orang tua? Iya, awalnya enggak sih, tapi karena saya sering bilang pengen ke Jepang terus gitu, terus mereka ikhlas itu, mendukung juga. Keren. Kalau saya itu dari SMK, karena saya dari SMK Kesehatan juga jurusan keperawatan, itu ada kayak ajakan untuk kerja di Jepang, tapi sama orang tua untuk disuruh lanjut pendidikan dulu. Terus sejak ada informasi dari prodi ini, kita tentu prodi kasih suruh untuk tanya dulu ke orang tua, intinya izin ke orang tua itu boleh apa enggak. Tentunya aku izin. Itu sama orang tua awalnya was-was, tanya dulu yang ikut berapa, yang ini berapa. Kalau berangkat sendiri otomatis nggak dibolehin, tapi karena berangkatnya tidak sendiri, terus didukung sama orang tua untuk ikut program ini. Terus kira-kira nih Kak, LDR nggak sama seseorang? Aduh, enggak. LDR sama orang tua. LDR sama orang tua aja? Mungkin LDR sama teman. LDR sama teman, pasti bakal kangen sama Indonesia, sama masakan-masakan Indonesia juga ya? Iya. Boleh nggak Kak, nanti kalau ada adik tingkat yang mau tanya-tanya, kontak ke mana? Mungkin bisa ke IG saya real_nya 2 kali, terus HLA. Kalau IG kakaknya? Kalau IG saya itu asipah_jat gitu. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh nih DM kakaknya di Instagram masing-masing ya. Nah Kak, kan seperti yang aku tahu dan teman-teman yang lain tahu juga, mungkin kan kalau bahasa itu kan ada tingkatannya, kayak TOEFL kayak gitu. Kalau di Jepang ini ada tingkatan juga? Ada. Untuk magang ini nanti diwajibkan, tapi seharusnya sebenarnya enggak diwajibkan. Tapi nanti kita kalau udah di Jepang itu, kita ada ujiannya untuk dapat sertifikat bahasa Jepang N4. Tapi kalau nggak lolos juga nggak apa-apa, kan kita masih program magang, jadi belajar gitu. Jadi belajar gitu? Iya. Iya, terus nanti katanya kalau misalnya ujian N4 ini udah dapat sertifikat atau lolos, itu bisa ada kemungkinan untuk kembali ke Jepang lagi gitu. Kalau kitanya mau. Jadi sekalian belajar, sekalian ambil sertifikat N4 itu ya? Iya. Terus kalau libur nih, nanti kalau di Jepang kira-kira mau jalan-jalan atau main, udah kepikiran belum Kak? Sebenarnya kalau misalnya Okinawa itu deket Tokyo atau Akihabara, itu saya pengennya ke Akiha kan. Tapi karena jauh lokasinya, mungkin jalannya sekitar situ aja. Jadi Akihabara itu tempatnya, pusatnya anime kan di sana. Jadi mungkin saya keinginan untuk ke sana mengunjungi Akiha. Udah pernah cosplay gitu nggak Kak? Enggak, saya gak suka cosplay, cuma suka nonton aja. Kalau saya belum tahu ya, soalnya saya
belum tahu daerah Jepang itu, kota-kota Jepang itu ya taunya cuma Tokyo, Shibuya. Kan karena dari Okinawa itu jauh, daripada uang saya habis buat naik pesawat. Jadi Ditabung di Okinawa saja. Jadi nanti lihat dulu di Okinawa ada apa ya. Ya, tapi Okinawa terkenal sama pantainya. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat kuliah di IK Baktiwiyata karena kita udah banyak banget kerjasamanya sama luar negeri. Jadi nanti kalian kalau kuliah di IK bisa magang juga ke Jepang dan negara lain. Kan banyak banget juga benefitnya buat kalian. Jadi jangan ragu untuk pilih IK Baktiwiyata. Demikian podcast hari ini di Bakta Talk. Senang sekali bisa bertemu dengan dua narasumber yang super hebat. Terima kasih ya Kak, udah sempetin waktunya buat mampir ke Bakta Talk. Sampai jumpa di podcast Bakta Talk selanjutnya ya. Arigatou gozaimasu.